wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arum Sawindri. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, teman-teman, di sini saya dan kawan-kawan akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Nah, jika kalian penasaran dengan videonya, yuk kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, yang pertama kali yang saya akan jelaskan yaitu konsep tumbuh kembang anak sehat. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah atau ukuran yang dapat diukur. Lalu yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, seperti perkembangan emosi, perkembangan intelektual, dan perkembangan tingkah laku. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik itu biasanya bawaan dari anak. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada tiga. Yang pertama kebutuhan mental atau asa. Yang kedua kebutuhan emosi atau ASI. Dan yang ketiga kebutuhan fisik atau asuh. Nah, ketika anak yang sudah mendapatkan asah, ASI, dan asuh, anak akan mengalami tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan potensi genetik yang dimilikinya. Baik, saya Indana Zulfa. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari teman saya, yaitu tentang pertumbuhan fisik anak sehat. Adapun pertumbuhan fisik anak sehat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pertumbuhan janin dalam kandungan dan pertumbuhan setelah lahir. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pertumbuhan janin dalam kandungan. Pertumbuhan pada masa janin merupakan pertumbuhan yang paling pesat dialami seseorang dalam hidupnya. Janin tumbuh dari berat 0,0175 menjadi 3.700 gram dan panjang badan dari 0,01 menjadi 50 cm. Adapun yang kedua yaitu pertumbuhan setelah lahir. Itu pun terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu berat badan. Rata-rata bayi lahir dengan berat badan 3,4 kg atau 2,7 sampai 4,1 kg. Yang selanjutnya yaitu tinggi badan. Rata-rata bayi lahir dengan tinggi badan kurang lebih 50 cm. Yang ketiga yaitu lingkar kepala. Pada bayi baru lahir dengan lingkar kepala 33,0 sampai 35,6 cm. Pada tahun ke-1, lingkar kepala menjadi 44,4 sampai 46,9 cm. Pada tahun kedua menjadi 46,9 sampai 49,5. Pada tahun ketiga menjadi 47,7 sampai 50. Yang terakhir yaitu erupsi gigi. Gigi pertama tumbuh pada umur 5-9 bulan dan gigi susu yang berjumlah 20 buah biasanya telah tumbuh seluruhnya pada umur 2 tahun setengah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. C. Perkembangan anak sehat. Deteksi dini perkembangan anak dilakukan dengan cara pemeriksaan perkembangan secara berkala. Apakah sesuai dilakukan dengan umur atau telah terjadi penyimpangan dari perkembangan normal. 4 parameter yang dipakai dalam menilai perkembangan anak adalah 1. Yaitu gerakan motorik kasar seperti pergerakan dalam gerakan tubuh. 2 yaitu gerakan motorik halus seperti menggambar, memegang suatu benda dan lain-lain. 3 yaitu bahasa, kemampuan merespon suara. 4 yaitu kepribadian dan tingkah laku, yaitu bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Adalah hasil interaksi antara faktor genetik dengan faktor lingkungan anak.
setelah anak dilahirkan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah faktor pralahir. Faktor pralahir adalah faktor sebelum anak dilahirkan. Supaya anak dapat tumbuh kembang dengan baik, maka perawatan dan kesehatan selalu diperhatikan selama masa kehamilan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ibu hamil maupun janin yang ada di dalam kandungan. Yang pertama adalah pemberian gizi pada ibu hamil, kenaikan berat badan yang baik selama masa kehamilan yaitu sekitar 10 sampai 12 kg. Adanya peningkatan tersebut dianjurkan untuk ibu hamil mengonsumsi kalori lebih banyak sekitar 1 porsi daripada biasanya. Selain itu, dianjurkan juga kepada ibu hamil untuk mengonsumsi vitamin-vitamin baik yang mengandung zat besi sehingga ibu hamil tidak mengalami anemia yang akan berdampak buruk pada janin. Yang kedua adalah penyakit pada ibu hamil. Hampir seluruh penyakit yang dialami oleh ibu hamil akan berdampak pada janin yang ada di dalam kandungan. Ada beberapa penyakit yang sering menyerang pada masa kehamilan ibu hamil, yaitu TORCH. TORCH adalah toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan penyakit-penyakit bawaan yang akan berdampak pada keturunan ataupun janin nantinya, yaitu hipertensi, penyakit jantung, asma, dan diabetes. Oleh karena itu, selama masa kehamilan ibu hamil disarankan untuk selalu memeriksakan kesehatannya. Yang kedua adalah faktor pada saat lahir. Persalinan yang lancar dan mulus diakibatkan karena adanya perawatan dan pemeriksaan kesehatan pada masa pralahir. Untuk itu, dianjurkan untuk ibu hamil selalu memeriksakan kesehatan baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungan selama masa kehamilan, sehingga ketika nanti persalinan, ibu akan melakukan persalinan yang lancar dan bayi dapat menjadi selamat. Yang ketiga adalah faktor setelah anak dilahirkan. Setelah anak dilahirkan, maka pemberian gizi adalah hal yang utama. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah kesehatan anak. Kesehatan anak dapat ditinjau melalui KMS setiap bulannya. Yang ketiga adalah imunisasi. Pemberian imunisasi sangat berperan penting pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Begitu, pemberian imunisasi dasar sangat perlu untuk anak, baik pemberian imunisasi seperti BCG, hepatitis, dan polio, serta yang lain-lainnya. Yang keempat adalah sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan adalah kebersihan lingkungan yang ada di sekitar anak, karena hal itu akan berdampak pada tumbuh kembang anak. Yang kelima adalah keluarga. Pemberian kasih sayang dari lingkungan keluarga akan berdampak baik pada pertumbuhan dan perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Duyani. Saya dari kelompok 2 ingin menyimpulkan hasil makalah kami yang berjudul Upaya Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan sebagai perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik maupun non-fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak sehat serta dalam waktu tertentu. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan anak juga ditunjang oleh faktor lingkungan dalam proses belajar. Secara umum, terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama itu faktor genetik yang menentukan sifat bawaan anak tersebut serta kemampuan anak. Yang kedua itu faktor lingkungan, memberikan suasana di mana anak berada. Lingkungan yang baik akan menimbulkan pengaruh yang